Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Baik, kakak dan adik sekalian, terima kasih atas sesi untuk hari ini. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu nih. Adik-adik yang hari ini hadir, kemarin di pembukaan hadir sesi kemarin? Ya. Oke, hadir. Berarti pengenalan sedikit tentang orari sudah ada ya? Sudah. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri nih. Saya di orari call-nya Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec. Kalau di level kalian ini tingkatan saya di orari penggalang. Di sini ada penggalang dan penegak kan? Ya. Jadi adik-adik sudah mengenal orarinya sudah kemarin lah secara umum ya. Mengenai tingkatan di orari, tingkatan konsen udah tahu belum kemarin? Sudah. Jadi ada tingkatannya sama seperti pramuka. Ada apa? Siaga, penggalang, penegak. Nah, di konsen ini, di tanda panggilan ini, itu ada awalan, ada akhiran, ada prefix, ada sufix. Nah, yang siaga ditandai dengan apa? Prefiksnya. Yang siaga. Kemarin dicatat nggak? Kemarin dijelaskan? Delta dan delta dan gol. Nah, yang penggalang Charlie dan ini saya berarti Foxtrot itu berarti penggalang. Kemudian kalau di penegak Bravo dan ya. Saya karena dimulainya dari golep, maka dari golep saya ke Foxtrot, ke F. Dari Foxtrot nanti kalau saya ujian lagi, karena orangnya harus ujian, ya, maka nanti penegaknya saya dapat Yankee Echo. Baik, saya di sini kebagian untuk materi tentang pengenalan satelit dan kita nanti akan praktek. Oke, saya mulai dulu dari pengenalan satelitnya. Adik-adik tahu satelit? Macam-macam kan? Banyak. Satelit yang diketahui di Indonesia, satelit apa yang ada diketahui? Alapa. Nah, ternyata Indonesia juga punya satelit, bahkan bekerja sama dengan orari, ya, yang hari ini akan kita pakai. Ya. Satelit yang akan kita bicarakan ini adalah satelit mikro. Ukurannya hanya lebarnya 50 cm, lebarnya lagi 48 cm, tingginya hanya 37 cm. Jadi compact banget, kecil segini. Jadi satelit itu nggak mesti satelit besar kecuali space station, artinya yang berawak. Ya, yang berawak juga ada. Hari ini kan yang selalu melintas itu ISS, International Space Station. Itu berawak, bisa ada awaknya, bisa tidak. Ya. Nah, tapi satelit yang ini adalah mikrosatelit yang tak berawak. Ya. Yang kita kenal ya dengan satelit Lapansat A2. Pernah dengar nggak? Nah, nanti buka Google, buka googling, buka YouTube. Di YouTube saya juga ada. Ya, kalau nanti pelajaran tentang itu sedikit. Ya. Satelit Lapansat A2. Ini sekarang yang akan kita pakai. Lapan. Tahu nggak Lapan? Pernah dengar Lapan? Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. 8. Itu dari dulu loh. Ada juga mungkin pelajaran apa ya? Fisika juga mungkin ada. Lapansat A2. Orari, garis miring orari. Karena apa? Nanti saya jelaskan ya. Nah, satelit yang kita pakai adalah satelit Lapansat A2. Satelit ini ya diluncurkan tahun 2015. Diluncurkannya di India. Ya. Jadi usia sampai saat ini sudah 8 tahun. Kemarin baru ulang tahun nih, tanggal 22 September. Ulang tahun ke-8, satelit Lapansat A2. Nah, sebelum satelit ini diluncurkan, ada satelit pertama. Ini kan A2 ya. Nah, ada A1-nya berarti. Nah, A1-nya itu bukan satelit Lapansat A2 sih namanya. Satelit 8 juga. Hanya namanya hub apa gitu, hubsat.
Nah, makanya usianya hanya 6 tahun tuh. Jadi 2009, 2015 habis, ya. Kemudian penggantinya ini satelit 8sat A2. Dan yang kedua ini, ya, ini asli buatan Indonesia, buatan anak Indonesia, ya. 8 itu sekarang sama dengan BRIN, ya. Tahu BRIN? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, 88 juga, ya. Nah, itu buatan anak Indonesia, cuman masih menggunakan didampingi oleh teknisi dari Jerman. Gitu. Karena satelit pertama yang tadi, ya, 8sat Hub itu asli buatan Jerman. Kita belajar. Nah, yang kedua ini dibikin oleh anak Indonesia, tapi masih didampingi oleh teknisi dari Jerman. Nah, satelit 8sat A2 ini sering dikenal juga dengan IO-86. IO-86, ya. Kenapa disebut IO-86? Ya, karena satelit ini adalah salah satunya yang membawa misi komunikasi amatir. Sama dengan ini ya, orari itu dengan amatir ya, komunikasi amatir. Karena komunikasi itu ada jalur amatir, ada yang di luar itu. Ya. Saya ingin tanya, tadi IO itu Indonesia Oscar. Terus Oscarnya sendiri apa? Tahu nggak? Oscar itu singkatan Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio. Jadi satelit yang membawa komunikasi radio amatir, ya, Oscar. Makanya setiap satelit yang membawa misi komunikasi pasti namanya Oscar. Ya. Nah, kita bicara satelit IO-86. IO-86. Nah, 86-nya itu satelit 8sat A2 ini, ya. Ini adalah merupakan satelit yang ke-86 yang membawa misi komunikasi amatir di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Karena di Indonesia tadi baru 2 kali. Dan yang membawa misi orari salah satunya baru satelit yang ini. Karena yang pertama tadi belum membawa misi komunikasi amatir. Baru peta citra seperti itu, ya. Nah, itu gambarannya ya. Nah, apa fungsinya? Ya, minimal ada 3. Pertama, misi untuk citra bumi beresolusi tinggi. Jadi bisa dia mengcapture muka bumi tuh. Ya, untuk ilmu pengetahuan, bisa di zoom segala macam. Itu satu. Yang kedua untuk pemantauan kapal-kapal laut. Ya, itu juga bisa komunikasi kapal laut, bisa pemantauan titik-titiknya sedang di mana ya. Yang ketiga bisa komunikasi radio amatir karena satelit ini membawa band amatir. Band itu frekuensi ya, frekuensi yang biasa dipakai untuk radio amatir. Ya, nah itu. Nah, sekarang kita yang akan dibicarakan adalah yang akan kita praktekkan terkait dengan komunikasi radio amatirnya yang akan kita pakai nanti. Nah, sekarang supaya kalian semakin terbuka, kenapa tadi saya tanya bawa handphone atau enggak? Satelit itu dia punya waktu lintasan setiap satelit itu, ya. Tapi kita bicara tentang satelit IO-86. Silakan kalian buka medsos. Kalau yang senang Instagram dan punya Instagram, buka Instagram. Kalau yang senang Facebook atau punyanya Facebook, Facebook. Ketik di kolom pencarian PR TechSat. PR TechSat itu Pusat Riset dan Teknologi Satelit, ya. PR_ TechSat. Pokoknya ketik PR TechSat aja pasti keluar lah. Udah di situ ada jadwal satelit dari mulai kemarin 21 iya. Hari ini tanggal berapa sih? Oh, kemarin berarti 20, 21, 22. Buka yang di situ ada jadwal tuh yang warna kuning tuh. Screenshot. Biar enggak. Nah, itu yang 3 harinya. Udah di screenshot? Nah. Coba ada lihat tanggal hari ini. Yang tanggal hari ini, saya tadi katakan jam 9.40 ada misi pertama. Jota
VR Zota 2023. VR itu voice repeater. Jadi di mode ini kita hanya komunikasi berbicara. Karena ada mode lain, ada mode SSTP. Kalau ada lihat kemarin dan besok itu ada mode SSTP. SSTP itu slow scan television. Jadi menerima gambar melalui satelit. Itu hanya receive saja. Yang ini kita harus mengirim. Lebih sulit. Kalau menerima lebih gampang. Ya, oke. Satelit ini terus berputar. Satelit ini ada di ketinggian 650 km dari permukaan laut. 650 km gimana sih? Ya. Jadi ketinggian situ. Kecepatannya 27.000 km per jam. Ya, jadi mengikuti evolusi dan rotasi bumi. Seperti itu. Nah, melintas sehari semalam sebanyak 14 kali dengan jeda waktu 100 menitan. Ya, setiap melintas. Nah, salah satunya di Orari ini fungsinya ketika ada kebencanaan itu bisa dipakai untuk komunikasi emergensi dan kebencanaan. Misalkan kemarin tuh waktu ada di mana di Sulawesi di mana itu dipakai. Jadi Orari itu langsung dia men-set jadi di remote ya. Dari bumi, karena ada beberapa stasiun bumi yang meremot bisa dipakai apa ini fungsinya. Nah, misalkan ada bencana, langsung hari itu juga di set supaya bisa dipakai komunikasi. Ya, supaya transmitternya, TX-nya berfungsi itu. Ya, supaya bisa komunikasi. Nah, jadi kira-kira seperti itu nih gambaran satelitnya. Ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik sudah mulai mengetahui gambarannya. Ya. Nah, kemudian khusus untuk komunikasi, ini pengetahuan saja buat adik-adik. Itu nanti ada beroperasi di band-nya Orari, ya. Ada istilah transmit, ada istilah receive. Ya, ada istilah TX, ada istilah RX. Ada istilah uplink, ada istilah downlink. Sama aja sebenarnya. Transmit sama dengan TX, sama dengan uplink, sama dengan mengirim. Ya. Kalau receive sama dengan menerima, sama dengan RX, sama dengan downlink. Itu aja sih sila-sila itu ya. Nah, untuk transmit, frekuensi transmitnya ada di 145.880 MHz. Khusus untuk voice repeater. Untuk receive-nya ada itu 145 itu ada di band very high frequency PHF. Ya. Sedangkan untuk downlink untuk menerimanya ada di 435.880 MHz dan itu ada di band ultra high frequency atau UHF. Jadi antara mengirim dan menerima beda band. Mengirim di PHF, menerima di UHF. Pak, gimana dong? Gitu. Nah, makanya informasi ini saya sampaikan kepada rekan-rekan. Maka ketika kita ingin berkomunikasi menggunakan satelit untuk berbicara, maka kita harus menggunakan perangkat yang dual band. Bisa PHF, bisa UHF. Hari ini di pasaran, banyak perangkat yang hanya PHF saja, atau yang hanya UHF aja, atau banyak juga yang PHF dan UHF, atau disebut HT dual band, handy transceiver dual band. Jadi ada PHF, ada UHF. Ya, seperti itu. Jadi artinya cross band nih. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan kita praktekkan ya. Itu nanti lebih teknis lah. Kalau lebih teknis nanti adik-adik bisa mencari di googling atau bisa ada pelajaran khusus. Hari ini nggak cukup untuk menjelaskan itu. Yang penting globalnya saja. Ya. Nah, kemudian transmit nanti mungkin nggak ada masalah ya. Nah, tetapi untuk penerimaan, karena kita berbicara satelit yang bergerak 27.000 km per jam mengelilingi bumi juga bergerak, ya, maka akan terjadi efek Doppler. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak efek Doppler? Di fisika, udah ada yang belajar belum? Yang SLTA nih,
Belum pernah dengar efek Doppler? Gini deh, kalau kita lagi di mobil, kemudian dari belakang itu dengar ada ambulan tuh, sirine. Nah, kita dengar nih sambil di mobil kita ini, ketika sirine ada di belakang, kemudian mendekat, ada di posisi kita, kemudian menjauh lagi, beda nggak ininya? Beda kan? Dari suaranya beda, dari kecepatannya pun beda. Ya, biasanya dari jauh makin semakin dekat itu yang aslinya kan, semakin jauh lagi kan semakin melambat lagi. Itulah yang disebut efek Doppler. Efek Doppler itu berpengaruh kepada frekuensi atau gelombang radio di mana sumber suara, sumber frekuensi atau sumber gelombang itu bergerak mau mendekat kita atau bergerak mau menjauh kita, sehingga frekuensinya pasti akan berbeda ya ketika ada di hadapan kita. Makanya tadi efek Doppler ini lebih berpengaruh di band UHF. Ingat, di band UHF. Di band PHF tidak terlalu berpengaruh. Sehingga karena satelit IO86 ini uplinknya PHF, downlinknya UHF, ya, maka pada saat kita menerima, kita harus merubah-rubah frekuensi. Ya, tadi yang saya sebut 435880 MHz itu adalah frekuensi ketika tepat berada di depan kita sumber suaranya atau sumber frekuensinya. Artinya nanti pas titik kulminasi, ya. Tetapi ketika muncul dari horizon, tahu horizon? Yang namanya horizon, titik terjauh yang bisa kita lihat ketika kita melihat bumi dari ketinggian, itulah kira-kira. Mun orang ningali kadi itu teh, oh itu kira-kira tireng, nah gitu. Itu ketika satelit muncul dari horizon, ya, dari arah barat, ya. Pergerakan satelitnya, saya informasikan dulu, pergerakan satelit 286 ini bergerak secara ekuatorial, artinya bergerak hampir sama dengan garis khatulistiwa. Ya, garisnya hanya sedikit diagonal saja. Kalau ini garis khatulistiwa, nah ini agak sedikit di diagonal sedikit seperti itu. Terus seperti itu. Ya. Jadi, kalau bergerak sesuai garis ekuatorial, maka pada saat satelit muncul atau yang disebut AOS, ascending of satellite, ya. Kira-kira munculnya dari mana awalnya? Dari barat apa dari timur? Nah, dari barat. Dari barat. Kan sama tadi ya. Mutarnya seperti itu. Jadi pas pertama set muncul itu pasti kita harus ke barat. Harus nembaknya ke barat. Terus ya. Dan setiap ketinggian satelit setiap hari berbeda. Nah, oleh karena itu, ya, itu nanti ada di jadwal satelit berapa ketinggian hari ini. Ketinggian hari ini cukup tinggi. Kalau nggak salah hampir 80 derajat. Saya contohkan ini katakanlah antenanya. Kalau 70-80 derajat berarti dari sini kita akan mutar mengikuti selama 12 menit itu. Kita harus mengikuti gerak satelit nih. Dari sini kalau 80 derajat berarti kita ke sini nih. Nah, kulminasi 70-80 derajat itu di atas ini terus sampai ke dia hilang lagi di ufuk, hilang lagi di horizon. Kalau rendah berarti dari sini kita ke sini nih. Misalkan 30 derajat berarti seperti ini. Jadi setiap hari berbeda. Di mana kita bisa lihat? Nanti ada satu lagi aplikasi yang nggak usah semua orang lah. Nanti beberapa orang saja, 1 atau 2 orang. Ya. Jadi seperti itu ya. Gerak satelitnya, ya, itu setiap hari berbeda-beda elevasinya. Sehingga kita harus menembak. Nah, disitulah ada tantangan tersendiri ketika kita berkomunikasi untuk komunikasi 2 arah. Berbeda halnya dengan komunikasi kita hanya menerima, ya, kayak menerima paket data, hanya menerima gambar. Nah, itu tidak terlalu sulit, hanya tetap tadi, ya. Ketika kita dari barat, karena tadi ada efek Doppler, maka di UHF-nya, di penerimaannya, di frekuensi penerima, maka kita harus tambah dulu 10 kHz. Sehingga
Yang tadi 435.880, ketika kita mulai dari barat, kita tambah dulu 10 kHz, jadi 435.890. Terus semakin tinggi ditambah diturunkan lagi 435.85, pas di atas 435.880, itu frekuensi ini. Terus turun sampai ke bawah sampai akhirnya 435.870. Mungkin agak kurang ngerti, tapi kira-kira seperti itu efek Doppler ya. Jadi frekuensi awal dan frekuensi akhir itu pasti akan berbeda. Tetapi frekuensi kulminasi pasti akan tetap 435.880. Ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, untuk pergerakan satelit. Terus perangkat apa saja yang bisa yang dapat kita gunakan? Nah, makanya saya ini bawa peralatan nih. Yang pertama, saya punya 2 buah HT ini, ada 2 buah HT. Bentar. Ya. Ini HT awalnya adalah HT biasa. Ini HT single band, hanya beroperasi di jalur PHF, very high frequency. Kemudian saya punya satu lagi ini yang disebut HT dual band. Ya. Ini murah meriah. HT sejuta umat. Ya. Kalau ini dulu beli lumayan lah, sekitar 700-an. Kalau ini single band, hanya satu band. Ini HT dual band, Baopeng. Ya. Ini harganya cuma 250.000. Dan ini bisa menerima dan mengirim satelit dengan HT seperti ini. Ya. Minimal adik-adik bisa menerima. Karena kalau mengirim, adik-adik harus punya call sign horari. Tapi kalau menerima gambar, adik-adik nanti kalau misalkan kemarin pas ulang tahun satelit, adik-adik bisa menerima. Semua orang bisa menerima, tidak perlu pakai call sign. Tapi bisa menerima nanti menggunakan nama masing-masing, diupload, kemudian dapat sertifikat tuh. Ya. Makanya jadwalnya kan adik-adik sudah tahu di mana mencarinya ya. Cari di situ ketika minimal yang ada semestinya ketika ada event sih. Eventnya biasanya di webnya AMSAT ID, ya, AMSAT ID amatir satelit, ya biasanya di situ. Atau kalau ada ulang tahun satelit, ya AMSAT ID di situ biasanya yang mengelolanya itu. Biasanya eventnya ada di situ. Itu biasanya ada yang khusus slow scan television menerima gambar yang tidak hanya bisa digunakan oleh para amatir yang mempunyai call sign, tapi masyarakat umum termasuk adik-adik juga bisa, apalagi pramuka. Ya. Nah, hari ini nanti kita akan menggunakan call sign-nya Jota ini ya, yang ketahuan Alpha Uniform Juliet, ya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa menggunakan satu HT yang dual band atau kita bisa menggunakan dua-duanya. Ini khusus untuk transmit di VHF, yang ini kita pergunakan untuk receive di UHF. Saya sarankan ketika komunikasi dua arah tetap menggunakan 2 buah. Karena apa? Karena 1 buah kita setting di duplex. Aduh, jadi istilah baru lagi nih, agak susah. Duplex itu kan tadi bisa ngirim di PHF tapi menerima di UHF. Ini istilah duplex ini harus disetting di sininya. Nah, kita tidak bisa seperti itu karena apa? Karena receive-nya frekuensinya berubah-ubah, jadi tidak akan efektif. Ya, makanya kita sarankan 2 buah HT, 1 PHF, 1 UHF, masing-masing untuk mengirim dan ini untuk menerima. Ya. Nah, kemudian apalagi antena. Oke, saya sampaikan. Kalau hanya untuk menerima, kita bisa menggunakan antena bawaan ini. Cukup ini juga bisa. Ya, makanya nanti yang menerima, sayangnya belum ada teman-teman yang bawa ya. Tapi saya juga bawa yang kecil-kecil. Tapi nggak tahu ini sensitif atau enggak untuk menerima, karena HT-nya kecil banget. Ya. Nanti ada pegang ya, yang ini yang 2. Kalau yang ini akan saya pergunakan memakai antena. Kalau hanya untuk receive bisa pakai ini. Ya. Tetapi kalau untuk transmit, karena kita harus nembak posisi satelit, itu pun susah. Bayangkan dalam waktu 12 menit kita berebut, tidak hanya Indonesia bahkan Asia, berebut komunikasi, dan kita harus pertama
mengarahkan ke satelit sambil melihat posisi satelit. Yang kedua, harus merubah-rubah frekuensi receive-nya. Ya, ketika sudah nggak kedengaran, kita rubah turunkan. Seperti itu. Ya. Nah, makanya untuk komunikasi dua arah, kita harus memakai antena tambahan. Ya. Nah, ini saya sengaja saya perlihatkan antena yang murah meriah. Pertama, HT-nya juga ini murah. 250.000 dual band. Kemudian antenanya pun tidak harus antena mahal. Ini kan hanya paralon biasa, bisa paralon bekas. Cuma semeter lebih sedikit, semeter 20 lah kira-kira. Semeter juga bisa, cuma nanti nggak ada pegangannya. Terus ini apa? Hah? Meteran. Berapa sih meteran harganya? Yang bekas aja lah. Yang nemu di jalan, di rongsokan, bisa dipakai. Kalau usah beli. Beli juga paling 20.000, 15.000 juga ada. Nih. Ya. Hanya dengan alat seperti ini, kita bisa mengirim khusus ya. Kalau menerima kan tadi bisa pakai ini. Ya. Menerima juga supaya lebih bagus bisa pakai ini. Nah, karena tadi kita pakai dual band, maka antena yang kita gunakan juga dual band. Makanya ini ada yang seperti ini. Ini sebelum saya buka ya. Jadi murah meriah nih. Selain bisa dilipat, karena antena ini ada juga yang dibikin dari aluminium tubing. Itu lebih mahal. Ya, harga aluminium berapa sih? Mahal. Mungkin nggak nyampe, nggak cukup kita beli, nggak cukup 500.000 kalau beli. Kalau ini paralon bekas berapa sih nih? Ini bekas juga berapa? Nggak nyampe 100.000 di bawah lah. Kemahalan kayaknya. Kecuali kalau kita beli ini, gitu kan. Ini opsional nih. Nggak mesti holder ya. Holder juga ada yang 10 ribuan kok. Kalau nggak pakai holder kita sulit ya. Makanya yang tadi ini saya jelaskan antena ya. Tadi pesawat udah, perangkat udah, ini antenanya dual band ya. Yang ini nanti panjang ini 3 elemen ini VHF. Ini yang kecil-kecil ini UHF. Ini sengaja saya nggak cat. Kalau ingin keren saya vlog nih hitam atau warna apa. Ini saya sengaja untuk edukasi. Kalau dipilok, bukan itu mah bukan dari meteran, bukan dari paralon kan gitu ya. Kalau pengen keren ini tinggal cat aja. Semuanya ini enggak masalah ini Pak. Kalau dicat nanti penerimaan jadi ngaruh enggak ngaruh. Nah, ini sengaja untuk edukasi ya bahwa dengan alat yang murah kita bisa. Ini saya sengaja ini bisa bagi dilipat. Kalau kita pakai antena aluminium nggak bisa dilipat, harus dibuka. Terus, kan? Bisa seperti ini. Ini saya buka lagi. Terus. Nah. Nah, ini ya. Jadi ini disebut antena Yagi. Antena Yagi itu antena pengarah. Dan ini Yaginya adalah Yagi crossband atau Yagi dual band. Kenapa? Karena dia bisa dipergunakan di dual band PHF dan UHF. Ini PHF-nya yang 3 elemen yang panjang-panjang. Kemudian ini yang pendek-pendek ini yang 4 elemen ini adalah untuk UHF. Ya. Jadi sedikit bocoran nih. Kenapa kok di PHF lebih panjang, di UHF lebih pendek? Rumus membuat antena itu kan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Ya. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per second ya. Nah, kemudian dibagi frekuensi. Nah, makanya pasti ketika di frekuensi PHF itu katakanlah 145 MHz ya. Silakan aja tinggal dibagi, pasti hasilnya akan lebih panjang. Tapi kalau di UHF itu dimulai dari 400. Ya, UHF itu dari mulai 435. Bagi aja pasti hasilnya lebih pendek. Jadi seperti itu. Ini ada rumusnya. Jadi ini bukan sembarang. Kakak gimana cara membuatnya? Ada di YouTube saya. Ya. Nanti saya sampaikan YouTube-nya. Ya. Oke, ini ya, ini antena. Ya, tentu nanti ini dihubungkan dengan konektor. Makanya ini tadi ada ekstensi ini untuk menyambungkan ke sini nanti. Oke, ada satu lagi untuk pendukungnya. Supaya kita bisa dengan akurat menembak satelit. Kita perlu
HP Android apa saja. Pak, pakai iPhone bisa? Boleh kalau punya mah. Waktunya setengah jam lagi. Untuk satelit nih, untuk satelit ngejar satelit. Nah, kita pakai ada satu aplikasi di HP Android untuk melihat posisi satelit. Ada yang berkenan nggak mendownload 2 orang aja lah, kiri kanan 2 orang aja. Aplikasinya besarnya 14 MB. 14 MB saja. Ada yang kuotanya cukup di 14 MB. 14 MB saja. Silakan buka di App Store, di Play Store, detektor ISS. Ini supaya kalian bisa praktek nanti. Detektor ISS di Play Store. Kalau ada yang berkenan silakan. Seperti ada yang sudah, itu kan masih belum bisa digunakan. Karena itu detektor ISS, maka satelit yang bisa dipantaunya baru satelit ISS kan? Ada di situ ISS ya. Nah, itu jadwal satelit ISS melintas bisa. Itu ada detail, ada di situ bisa diklik tuh detailnya, ketinggiannya, elevasinya, segala macam yang kanannya. Oke, siapa aja ada yang ini juga. Oke, sekarang untuk melihat satelit yang lain, klik titik 3 yang di kanan. Silakan di ini dulu, detektor ISS-nya dibuka. Nah, titik 3 yang ini nih. Klik ekstensi. Klik ekstensi. Kenapa? Udah. Nah, itu kan di situ ada yang free, ada yang berbayar ya. Kita yang free yang 3 hari. Nanti kalau 3 hari ini kita tuh ya klik lagi 3 hari gitu aja. Jadi nggak usah pakai yang berbayar. Klik yang paling bawah. Yang amatir radio satelit. Yang free-nya yang dikliknya. Yang paling bawah ya, amatir radio satelit. Kalau sudah diklik nanti dia akan loading. Tunggu iklan. Iklannya jangan ditutup karena iklannya itu adalah eta mayar SPP-na ku iklan maksudnya. Bayarnya pakai iklan. Belum ya? Kamu kalau sampai habis, jangan di-skip. Kalau di-skip harus diulang lagi dari awal. Nah, udah tuh kan? Oke. Udah. Nah, ini kalau udah keluar jam, detik, berarti udah kembali, back. Back terus, back. Nah, stop. Kalau sudah di situ nanti dia akan merefresh sendiri. Akan lihat. Nah, itu lagi merefresh tuh. Itu lagi merefresh. Dia akan keluar satelitnya nanti. Sabar, sebentar. Udah keluar, udah refreshnya. Filternya yang diklik. Nah. Amatir radio satelitnya di on. Nanti saya cari dulu yang tadi downloadnya di mana. Oh, di sini. Oke. IO86 diklik itunya, filternya yang gambar ini. Oke, satelit radionya, satelitnya. Maksudnya saya nyari settingnya di situ jadi bingung. Back aja. Nanti dia akan refresh kembali muncul. Refresh aja atau refresh sendiri juga dia nanti refresh sendiri juga keluar. Oke, kembali ya. Kita klik di 0940. Sekarang udah 911. Udah keluar? Cari yang IO86. Diklik aja IO86. Kita bisa milih satelitnya di situ. Kalau saya suka pakai IO86, kemudian AO91. Oke, yang udah ada, klik yang di 940. IO86 940. Ketika kita klik itu kita dapat ini nih. Ya. Nah, ya. Nah, itu ada lingkaran kuning kecil. Ada lingkaran kuning kecil. Ya. Nah, itulah kita harus mengikuti lingkaran kecil ini. Nanti ini kan tadi kan dari barat. Coba arahkan ke sesuai dengan ini. Ke titik yang west. Yang west ini kan sekarang belum muncul. Kalau nanti pas 940 ini ada tandanya. Ini sekarang kan belajar dulu nih. Nah, yang titik kuningnya sini nih. Tuh arahnya ke sini. Nah, ini baru. Jadi arahnya ke sini nih, baru titik kuningnya tepat di west yang hijau. Nah, jadi nanti kita mengarahnya ke situ. Nah, garis yang hijau
Nah, yang hijau itu kenapa saya katakan elevasinya tinggi? Silakan untuk melihat elevasi ketinggian ada di detail, yang di detail sebelah kanan. Oke, klik detail. Nah, itu kan ketinggian 79,7. Tuh kan berarti tinggi banget. Makanya arahnya ke sana. Kemudian klik lagi ke bawah ada ketinggian apa? 641 kan, 650 km persegi. Terus ada kecepatan tuh di bawah. Macam-macam. Ya itu klik-klik seperti itu. Seperti itu tuh nggak apa Mas. Ya. Nah, kita yang diperlukan adalah radarnya. Radar ini. Makanya kenapa saya pakai holder? Nah, jadi ini alat bantu ini untuk men-tracking si satelitnya. Kita simpan di sini. Posisinya kita sejajarkan dengan yang PHF. Ya. Nah, kita nanti begini nih. Ini saya langsung mengikuti ini ya, walaupun belum. Bentar nih. Nah, ini posisi AOS-nya, posisi ketika satelit mulai datang. Jadi sebenarnya ketika nembak satelit pas awal-awal datang itu enaknya di ketinggian dan tidak ada bangunan. Kalau seperti ini agak sulit karena frekuensi PHF itu nggak bisa menabrak gedung. Beda dengan HF. Kalau kemarin kalian belajar HF itu dipantulkan. Kalau ini enggak. Kalau ada gedung ya sudah ke laut. Nah ini saya contohkan gini. Waduh, jadi nanti begini nih. Ups. Oh. Nanti, aduh, ini tegak lurus. Arahnya tegak lurus. Terus lagi ke timur. Terus kebanyakan ke timur seperti itu. Sambil kita melihat ini, sambil kita rubah-rubah frekuensi. Betapa lumayan ribetnya. Belum lagi kita dapat enggak nih komunikasinya 12 menit itu. Karena bukan kita aja yang masuk, banyak seluruh Indonesia dan sebagian Asia itu suka masuk tuh. Karena satelitnya bisa mengcover Australia, Thailand, Filipina, Jepang, Cina. Ya. Jadi bisa komunikasi dengan mereka kita hanya menggunakan seperti ini. Ya. Nah, ini jadi seperti itu. Ya. Nah, ini nanti ini saya buka lagi. Ya, itu bisa pakai itu ada rasi bintang juga ada. Bisa pakai ada rasi bintang. Jadi menarik sebenarnya aplikasi ini. Kalau kalian ingin melihat komet dan yang lain, tinggal itu aja ada di ekstensinya itu kan bisa milih. Ya, bisa milih. Dan kalian bisa milih free. Gak usah bayar yang 49.000-nya enggak. Itu 3 hari sekali, klik lagi aja seperti itu, bayar SPP lagi pakai iklan. Ya 3 hari sekali seperti itu. Kalau mau cari meter, boleh. Nanti aja yang lain nanti aja. Sekarang mah kita fokus ke sini aja. Nah, supaya gampang, ini kita tempatkan di sini. Makanya ini pakai. Oh, ini juga kita sambil persiapan ya. Pasang di sini. Kemudian jangan lupa antenya harus sesuai. Yang ini UHF. Yang UHF kita tempel ke yang akan kita pakai UHF yang menerima yang bopeng ya, yang perangkat sejuta umat. Jadi kita pasangkan di sini. Itu ini pakai extension. Oke, sebentar, ini agak ribet dikit. Boleh. Mana satu lagi? Nah, ini sudah pasti yang satunya yang PHF untuk transmitternya. Nah, untuk mempermudah nanti kita komunikasi, kita pakai extra mic. Ini namanya extra mic. Sebenarnya di sini juga bisa, cuma nanti begini. Nggak bisa, karena kita sambil nembak. Makanya kita pakai ekstensi extra mic. Ini opsional, bisa dibeli di luar perangkat ya. Bukan otomatis beli ini kita dapat ini enggak. Nah, jadi kita nanti sambil nembak itu, nah ini kan sambil gini. Sambil kita melihat satelit, bayangkan ini boleh kebalik, boleh enggak, tapi yang ini wajib ada di hadapan kita nih. Yang PHF karena kita sambil nanti ngerubah. Jadi penglihatan kita tertuju ke tracking. Kemudian juga ketika suaranya sudah tidak terdengar, maka kita turunkan frekuensi. Terus dicoba terus. Ya. Ini perangkat sederhananya seperti ini. Ya. Oke. Nah,
ada satu lagi nanti. Apakah kita nanti pada saat nembak satelit begini terus? Tidak. Karena di satelit itu, khususnya satelit ini, itu ada yang dinamakan tumbling. Tumbling itu satelitnya berguling. Jadi satelit itu nggak fokus, kan itu ada antenanya ya. Satelit itu nggak fokus antenanya ke bumi terus. Ada saatnya karena dia bergerak, akibat efek dari peluncuran itu kan dia kadang-kadang stabil, kadang-kadang berguling. Ada kalanya dia berguling sehingga antenanya tidak menghadap bumi. Makanya kita jangan fokus gini aja. Tetapi nanti ini sambil diputar-putar juga, terutama di penerimaan, ya di penerimaan. Sambil digini-gini, kalau belum kedengar terus bagaimana begini. Jadi seperti itu. Makanya ini adalah seni. Bagi yang hobi, maka ini adalah tantangan. Seperti saya seneng yang tantangan-tantangan seperti ini. Dan ketika kita dapat KSO, ketika kita dapat komunikasi, itu puasnya luar biasa. Iya, bayangkan 12 menit, orang yang nembak banyak, yang dapat tuh mungkin hanya 10-11 orang lah dari sekian menit itu yang bisa dapat tuh. Nah, makanya sekarang juga kita nggak tahu apakah kita ini dapat atau enggak. Walaupun nanti ada 3 sesi. Saya belum tahu di situnya jotaknya games ya. Maksudnya gamenya seperti apa? Di jadwal itu kan games ya. Sesi ada sampai 3, nanti jam 11, jam 1 lagi. Tapi kita nanti menyesuaikan aja minimal yang jam 9-nya aja ya. Takutnya nanti kalian ada materi yang lain lagi. Oke. Jadi ini seperti itu. Oke, ini yang khusus nanti voice repeater, artinya komunikasi 2 arah. Nah, saya ingin kasih lagi kalian, masih ada waktu. Satu lagi, kita nanti akan praktek tanpa satelit yang mode SSTP, Slow Scan Television. Kita hanya receive saja, hanya menerima saja. Jadi kalau hanya menerima saja, nggak pakai antena ini pun nggak apa-apa. Pakai antena ngacir yang tadi juga bisa. Cuman sayangnya, hari ini nggak ada jadwalnya. Coba lihat lagi jadwalnya. Jadwal satelit yang tadi. Adanya kemarin dan besok. Besok jam berapa tuh? Lihat, mode Jota SSTP. Besok jam berapa? Besok kalian kesini lagi nggak? Nggak? Oh, sayang. Tapi sayangnya yang datang besok nggak dapat materi satelit ya. Padahal materi satelit itu menarik lah. Besok materinya HF, karena saya besok nggak bisa. Besok saya nggak ada acara lain. Saya punya waktu hari ini. Oke. Nah, tapi kalau kalian besok ke sini bisa minjam ke kakak Orari nanti HT yang ada UHF-nya. Ya, HT yang ada UHF-nya. Saya sekarang ingin minta ini untuk kalian ya. Ada lagi satu aplikasi untuk menerima decoder SSTP. Nanti kan akan kita praktekkan tanpa satelit ya, setelah ini, setelah nanti satelitnya berjalan. Di Play Store ada aplikasi decoder SSTP dinamakan Robot 36, hanya 4 MB. Ya, hanya 4 MB saja. Silakan minimal 2 orang saja, karena saya perangkatnya hanya ada 2 nanti yang bisa dibagikan. Kalian nanti mencar, saya akan kirim gambar, kalian nanti menerima melalui HT dan diterima oleh HP Android kalian. Cukup saya nanti bagi 2 kelompok saja. Robot 36 hanya 4 MB kecil tuh. Dan itu bisa dipakai main-main sebagai pengganti Bluetooth atau sebagai pengganti WiFi, hanya nanti kualitasnya lebih rendah tentu. Kualitasnya agak goyang-goyang kalau kita kirim gambar. Robot 36. Robot 36. Silakan minimal 2 orang saja nanti supaya saya bisa bagi, saya akan kirim gambar. SSTP. Robot 36 judulnya. Ya, udah gitu aja. Jadi, ketika posisi sudah diklik, itu posisi menerima. Jadi kalau tidak ada sinyal, tidak ada tune, jadi nanti bentuknya dalam bentuk tune. Nah, gitu nanti akan di decoding oleh itu. Nah, ya karena itu tidak ada. Ini by mikrofon. Jadi nanti caranya dekatkan HP ini, mikrofon HP ini dengan speaker HT.
Tinggal gitu aja, dengarkan. Dan setelah dia menerima gambar, dia akan men-save sendiri. Jadi tidak kumaha cara men-save-nya, enggak. Ketika selesai mengirim, itu akan save sendiri. Oke, itu sudah cukup. Kalau sudah download, sudah aja. Cara mengembalikannya back aja. Nanti ketika klik langsung kita nggak usah ngapa-ngapain, langsung itu posisi receive, posisi menerima. Prakteknya nanti aja, ya. Oke, 924. Nah, nanti kalau saya sekarang sengaja itu dulu, nanti ada encodingnya. Jadi antar HP pun bisa, ya. Tapi kan kita nanti via satelit. Jadi kalau suatu saat nanti kalian dengan jadwal-jadwal itu, kalian sudah melihat jadwal, ada SSTV, kalian misalkan punya punya HT Baopeng yang harganya Rp250.000, lebih mahal dari HP kalian, ya, yang tanpa pulsa. Itu bisa menerima satelit, bisa mendengarkan komunikasi satelit, ya, di mana aja. Oke, sementara itu penjelasan awal, ya, dan beberapa aplikasi yang nanti akan kita praktekkan, ya. Oke, sesi materi sementara kakak cukupkan segini, ya, kita langsung praktek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum. Ada nggak? Kalau nggak ada boleh merapat ke sini. Deteksi ada nggak? This information terus. Yang kita harus menyimpan dulu. Dari tadi besar itu. Udah, jadi udah. Di sini ada HP gini. Sayangnya lebih mahal. Udah di atas banget. Satelitnya nih. Aduh, kalau kelihatan ya. Aduh. Tegak lurus ini. Oke, adik-adik, sayangnya ini kan di judulnya jadwalnya Dota Games, ya. Cuman saya nyari rules-nya, nyari aturannya memang nggak nemu. Saya di situnya VR itu positif, artinya kita berkomunikasi dua arah. Tapi sayangnya barusan ketika kita masuk voice repeater, dia bilang suruh standby, kan, jadi standby. Yang saya dengar itu pakai data. Ada pin bunyi tertentu tadi, ya, seperti itu. Nah, itu ada encoder khusus lagi yang namanya PRS, pakai datanya PRS, bukan yang slow scan television yang akan kita praktekkan sekarang. Jadi sayangnya tadi kemungkinan kita menerima pakai data, kemudian nanti kalau kita sudah menerimanya kita kirim. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting adik-adik tahu, ya, seperti itu nanti. Dijaga sebenarnya saya juga ada voice repeater bisa praktek. Besok juga kalau ada
sayangnya saya besok nggak bisa hadir nih. Besok saya ada acara. Jadi intinya seperti itu. Tadi kita sudah coba berkomunikasi dan diterima, suruh standby. Karena rules-nya, aturannya kita nggak tahu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Untuk ini sebelum saya lanjut ke yang lain, ada pertanyaan nggak? Ya. Oke, kita sekarang praktek untuk SSTP. Oke, kita sekarang lanjut ke SSTP. Yang tadi sudah download decoder SSTP siapa? Bagi dua kelompok. Bisa. Biar dibagi dua nanti. Satu sini, satu ke situ. Biar saya nanti kasih HP-nya satu-satu nih. Ini satu HP bisa kalian dekatkan beberapa handphone boleh. Yang di sini ada nggak? Sebelah sini. Biar nggak berdekatan. Ada misalnya yang sebelah sini. Sok yang beberapa bisa beberapa HP didekatkan ke itunya. Oleh mana? Kan susah nembaknya. Oke, udah siap. Yang tadi ya, yang ada aplikasinya. Mana HP-nya mana? Jadi simpan di tengah, terus HP-nya kalau yang ada beberapa dekatkan mic-nya ke sini. Kalau kejauhan nanti nggak bakalan bagus. Simpan gitu aja. Yang ini udah belum? Di sini cuma satu, disimpan aja nggak apa-apa. Simpan aja. Ya, HP-nya juga simpan aja. Ini sudah receive ya? Mana? Oke. Ya siap ya. Saya nih. Enggak. Saya akan kirim 2 gambar ya. Saya akan kirim 2 gambar. Silakan nanti dia akan nge-set sendiri. Jadi jangan diapa-apain. Kalau saya udah bilang selesai, saya nanti ke sini. Oke? Oke, please standby. Akan saya kirim gambar kedua. Oke, selesai. Udah?
Udah selesai? Silakan buka di file album kalian, ada tersimpan nanti di sana, otomatis cari di masing-masing. Udah dapat? Ada 2 gambar yang saya kirim? Ada? Yang satu gambar apa? Yang pertama? Jota-joti ya. Yang kedua? Satelit ya. Satelit 8sat A2 Horari. Oh ya? Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kalian besok ada yang ke sini, itu ada di jadwal Jota SSTP di jadwal tadi ya. Jam 9. Karena besok saya nggak ada, silakan nanti pinjam, harus yang HT-nya yang UHF. HT-nya harus yang UHF, kemudian frekuensinya di 435.880. Tapi karena nanti betul-betul real via satelit, ya, nanti real via satelit, maka efek Dopplernya harus dipakai. Kalau sekarang kan saya nggak bergerak ya, saya bukan satelit, jadi nggak usah rubah-rubah frekuensi. Tapi kalau besok jam 9 kalian ikut yang SSTP by satelit langsung, maka frekuensinya mengikuti efek Doppler, ditambah 10 kHz, dikurang 555 yang tadi mengikuti arah satelit, seperti itu. Ya. Kalau tidak seperti itu, nanti kalian akan kehilangan tone-nya, akan kehilangan sinyalnya. Ya. Karena 435.880 itu pada saat posisi satelit pas ada di atas kita. Kalau lagi pas keluar, mulai muncul dari horizon, itu ada di 435.890. Nanti kalau sudah ke timur, sudah menghilang lagi, ada di 435.870. Ya. Jadi itu ya, nanti tolong dipandu aja ya. Kalau besok silakan ini bisa dipraktekkan. Ini sekarang kita prakteknya, ini persis sama sih, cuman kita nggak merubah frekuensi aja. Bedanya itu. Ya. Oke, nanti ya, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, untuk praktek kita cukupkan sini. Kita kembali ke Seklok. Oke, makasih. Kita kembali ke Seklok.